Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Trunajaya Madura, Profesor Dr. Safi SHMH, yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Hania SPD MPD, yang kami hormati Bapak Miskan Antono selaku Kaprodi PBSI UTM, serta Ibu Evi Lutfitasari selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan berupa nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian pidato mata kuliah retorika pada siang hari ini. Kemajuan teknologi menjadi fasilitas utama dalam berbagai komunikasi dan penyebaran informasi, khususnya dalam pendidikan. Teknologi memiliki berbagai peran seiring berkembangnya zaman. Saya, Ulfatul Suraya, akan menyampaikan pidato tentang peran pendidikan dalam menghadapi kemajuan digital, peluang dan tantangan menghadapi teknologi. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa untuk tercapainya Indonesia Emas 2045, kita memiliki peran penting untuk mencapai masa tersebut. Lantas, seperti apa peran kita nantinya? Tentu saja, kita sebagai calon guru yang nantinya memiliki peran penting dalam tercapainya masa depan suatu bangsa akan mendidik ribuan siswa yang menjadi penerus estafet tongkat berbagai peran. Salah satunya adalah pendidikan sebagai pintu menuju suatu keterangan dari kegelapan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan sebagai proses bimbingan secara sadar untuk mencapai suatu potensi yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain. Sebab manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat belajar sepanjang masa atau belajar sepanjang hayat. Nah, mengapa belajar sepanjang masa? Karena proses belajar tidak hanya dilakukan ketika di dalam kelas saja, namun dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua dapat kita pelajari secara mandiri. Belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar manusia. Sebagaimana menurut pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Jadi, ayo teman-teman, manfaatkan pendidikan, karena melalui pendidikan kita dapat menuju ke arah yang lebih terang. Namun, pada saat ini, pembelajaran tidak hanya dapat kita temui di dalam kelas atau di lingkungan sekitar saja, namun dapat kita temui dan kita dapatkan melalui teknologi. Lalu seperti apa teknologi yang dimaksud? Kebanyakan dari kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Kita suka scroll Instagram, TikTok, YouTube, atau media-media lain dalam gawai kita. Nah, dari hal tersebut kita dapat menemukan banyak sekali informasi sebagai pembelajaran. Bahkan pada saat ini kita dapat menanyakan tentang banyak hal melalui dunia digital. Misalnya bertanya pada Google, pada Meta, pada Gemini, pada AI, ChatGPT, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam hal tersebut kita dapat menemukan informasi yang mungkin lebih dari cukup dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Lalu siapa saja pengguna media-media tersebut? Jelas, kita sebagai penggunanya. Bahkan siswa-siswa dari SMP pun dapat menggunakan teknologi tersebut sehingga memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, dari sini
Mari kita manfaatkan teknologi agar dapat bermanfaat dalam pendidikan. Namun, dapat kita lihat bahwasannya teknologi memiliki dua dampak dalam kehidupan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positifnya? Pertama, meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan teknologi dapat memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Kedua, meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat membantu kita untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Teknologi dapat membantu kita dalam meningkatkan kemampuan belajar dengan menyediakan sumber daya online seperti e-learning, video tutorial, dan aplikasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan berbagai kemudahan seperti belanja online, pembayaran digital, dan layanan kesehatan online. Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi. Teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan menyediakan platform untuk berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh dunia. Nah, melalui dampak positif tersebut, memang benar dapat memudahkan kita dalam berbagai hal. Namun, selain dampak positif, terdapat pula dampak negatifnya. Apa saja dampak negatif yang dapat kita rasakan? Yang pertama, ketergantungan teknologi. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi kemampuan untuk melakukan aktivitas tanpa teknologi. Yang kedua, dampak pada kesehatan mental. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial. Pengguna teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan menyebabkan kesepian. Yang keempat, ketergantungan pada layar. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada layar dan mengurangi aktivitas fisik. Nah, yang kelima yaitu adiksi teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan adiksi teknologi yang merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi terlalu tergantung pada teknologi seperti smartphone, komputer, atau internet sehingga mengganggu keseimbangan hidup sehari-hari. Adiksi teknologi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan mengurangi kemampuan untuk mengontrol penggunaan teknologi. Jadi teman-teman, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah pengendali teknologi. Jadi jangan mau dikendalikan oleh teknologi dengan berpikir bahwa teknologi memudahkan semua urusan kita. Lalu apa solusi yang dapat kita lakukan? Salah satunya adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas, di mana dalam pendidikan tersebut dapat memberikan peserta didik kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, dengan cara guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, fasilitas yang memadai, pembelajaran yang interaktif, serta dukungan dari orang tua. Lalu teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat menggunakan teknologi sebagaimana mestinya dengan meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya. Salah satunya, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga
peserta didik dapat mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi dengan benar dan sesuai takaran. Jadi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan sekarang sudah zamannya teknologi, maka manfaatkanlah teknologi untuk pendidikan sebagai penerang zaman. Jalan-jalan ke kota Kediri, pulangnya mampir di rumah makan. Ayo kita manfaatkan teknologi untuk kemajuan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampu, dosen penampu. Do ba do ba do ba do. Jangan Ba do ba do ba do ba do. Jangan lupa Do ba do do do. video A do ba do ba do. Iya. A do ba do ba do.